Allah menurunkan wahyu untuk meminta Nabi menikahi Sayyidah Aisyah. Maka dinikahkanlah pada saat itu Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan dua proses. Proses pertama dipinggit dulu. Ada 3 versi. Versi pertama dalam usia 6 ke 7 tahun. Dipinggit oleh Nabi SAW. Dipinggit tuh dinikahin dulu, tapi tidak dipergauli. Ya kan? Nanti setelah tumbuh dalam kondisi yang sesuai, baru kemudian disatukan dalam satu rumah yang sama. Tahan. Halo? Baik. Versi kedua, usia 17 ke 18 tahun. Ini versinya Imam At-Tabari dan turunannya. Yang ini versinya Al-Bukhari. Versi ketiga, usia 20 tahun. Kira-kira. Kalau ada 3 pilihan ini dihadapkan pada ibu, seseorang melamar, ibu pilih mana? Gadis kecil usia 6-7 tahun langsung dinikahi, atau 17-18 tahun, atau 20 tahun? Halo? Nah, karena ini pernikahan yang dibimbing oleh wahyu, bukan pernikahan biasa, maka cara pandang kita mesti kita alihkan kepada kebijakan Allah untuk mengetahui hikmah. Jelas? Ya, jadi jangan sampai Allah punya keinginan, kita punya keinginan Allah ditarik ke keinginan kita, tidak sama. Karena Allah punya hikmah yang luas dan tahu masa depan dibandingkan pengetahuan kita yang terbatas. Menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Berdasar riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat yang pertama, yang paling kuat. Sebentar, jangan heboh dulu. Kira-kira, alhamdulillah. Kalau usia 6-7 tahun yang dulu di masa Nabi dengan yang sekarang sama tidak kualitasnya? Dulu ada TikTok belum? Halo? Dulu anak-anaknya sudah main gadget belum? Kira-kira anak usia 6 tahun dulu dengan anak usia 6 tahun sekarang dewasa mana? Pintar mana? Tubuhnya besar mana? Sekarang dengan zaman Nabi sudah berlalu berapa abad? 15 abad ya? Kurang lebih 15 abad. Saya nggak akan tarik jauh ke 15 abad. Ibu kenal Kartini? Kenal di mana? Hah? Ayo yang bilang kenal. Kartini lahirnya tahun berapa? Hah? 21 April tahun 1879. Oke? 1879 ya. Lihat baik-baik. Silakan buka Google, insya Allah sama. 21 April 1879. Masa nggak kenal ibunya sendiri? Ibu kita. Ayo. Lihat sini. Saya tanya, Kartini dipinggit usia berapa? 14 tahun. Oke. Ini yang lebih dahsyat lagi, geser ke Perancis. Pernah dengar namanya Maria Antoinette? Siapa suaminya? Namanya Louis Auguste. Louis yang ke-16. Louisnya usia 15 tahun, Marianya usia 14 tahun. Ini yang lebih dahsyat lagi. Ada seorang bernama Robert dari Skotlandia, Robert I. Punya anak. Ya. Awas nih, lihat ini yang paling dahsyat. Robert punya anak, Robert I, namanya David. Baik, usianya 4 tahun. Usia 4 tahun ini dinikahkan dengan Joan. Joan usia 9 tahun. Siapa Joan ini? Joan ini adalah anaknya Raja Edward yang kedua dari Inggris yang menikah dengan Isabella dari Spanyol. Jadi Edward dengan Isabella punya anak namanya Joan. Joan ini usia 9 tahun dinikahkan dengan anaknya Robert dari Skotlandia usia 4 tahun. Hah? Jadi kalau ibu mau ngukur kejadian di masa lalu, jangan diukur dengan kejadian kita sekarang. Karena kondisinya tidak sama. Keadaannya berbeda. Hukum masa lalu, tradisi masa lalu, bawa ke pengetahuan masa lalu. Lihat di sana, jangan dibawa ke hukum sekarang. Karena kondisi perempuan-perempuan, bahkan di era 100 tahun ke belakang saja, nggak sama dengan sekarang.
Mereka 9 tahun itu sudah kuat, sudah balik, sudah beraktivitas. Tidak sama dengan sekarang. Jadi kalau orang Eropa sekarang keluarkan, ini melanggar HAM, ini begitu, mereka lupa. Kalau di negara mereka sendiri, bahkan di bawah itu 4 sama 9 tahun. Di Perancis 14 tahun. Nah kenapa? Karena pada masa itu kondisinya tidak sama dengan sekarang. Secara psikologi, secara antropologi, dan lain sebagainya. Jelas sampai sini? Satu, jadi saya jawab dari isu budaya dulu. Kalau nanti ibu ada yang tanya, di Islam tuh Nabi, maaf ya saya tidak bisa mengungkap kata ini karena terlalu kasar. Masa Nabinya senang dengan anak kecil? Anda bisa jawab, raja Anda aja nikah sama anak kecil. Ya, Nabi saya sudah dewasa, raja Anda masih kecil 4 tahun sudah nikah. Gitu kan? Nah itu cara menjawabnya. Jelas? Jadi yang paling aneh sekarang, sejarah-sejarah di Eropa yang punya sejarah demikian, justru digunakan untuk menyerang Islam dengan kondisi tadi, padahal dalam budayanya pun mereka sudah berlakukan jauh sebelumnya. Jelas sampai sini? Oke, jadi itu dari kondisi usia. Sekarang apa hikmahnya? Jadi di Pinggit Sayyidah Aisyah usia berapa? 6 ke 7 tahun. Nanti baru satu rumah dengan Nabi saat nanti tahun kedua hijrah. Jadi begitu sampai di Madinah, 2 tahun dari situ, ambil yang paling ujungnya 7 tahun, 7 tambah 2 berapa? 9. Maka dalam usia 9 tahun itulah kemudian diantarkan oleh ibunya dan dijemput oleh Nabi SAW. Didandani dulu, kemudian datang Nabi diantarkan oleh ibunya. Maka tinggallah bersama Nabi dalam usia 9 tahun. Jelas sampai sini? Saya tanya, ini hikmah. Nabi dengan Sayyidah Aisyah punya anak tidak? Pikir-pikir dulu, jangan langsung tidak. Nih, Sayyidah Aisyah itu punya gelar namanya Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Kok bisa nggak punya anak? Ayo. Ibunya Abdullah. Kira-kira Abdullah itu punya anaknya siapa? Nah, sebentar, pikirkan dulu. Anaknya siapa? Kita mulai dengan 1 juta. Nah, serius, hadiah 1 juta. 2 juta. Jangan buka Google, nggak jadi. Ya, anak ibunya, ya betul. Ya, anak siapa itu? Anak ibunya, betul. 5 juta. Waktu habis, dah. Ini, Sayyidah Aisyah selama menikah dengan Nabi dan berumah tangga tidak punya keturunan. Saking inginnya punya keturunan, maka beliau mengadopsi 2 anak. Abdullah anaknya Asma binti Abu Bakar, adiknya juga. Kemudian Al-Qasim anaknya Abdurrahman. Jelas? Diadopsi oleh beliau. Saking inginnya, kemudian menampakkan sifat perawatan sebagai seorang ibu, sehingga fikih yang dikuasai itu bisa diterapkan. Itu tujuannya. Maka di sini nanti ada tata cara panduan adopsi dalam Islam. Ya, kalau ingin adopsi seperti apa, dari mana sumbernya, bagaimana jalan ke atasnya sampai ke masa pernikahannya, lengkap dalam Islam itu. Maka digelarilah sejak saat itu, ini sepeninggal Nabi, digelarilah sejak saat itu dengan nama Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Padahal Abdullah itu anaknya siapa? Asma binti Abu Bakar. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa dinikahkan oleh Allah melalui wahyu dengan Sayyidah Aisyah? Dan Sayyidah Aisyahnya satu-satunya perempuan ya yang dinikahi Nabi yang statusnya itu single. Yang lain janda semua, maaf. Sayyidah Khadijah juga ditinggal suami 2 kali dinikahi Nabi. Yang single itu cuma Sayyidah Aisyah, usianya itu masih belia. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat, langsung terekam. Jadi Allah inginkan semua ilmu yang terkait dengan sifat-sifat fikih khususnya perempuan
ditanamkan pada Sayyidah Aisyah, dihafalkan oleh beliau, sehingga kalau ada besok orang tanya, khususnya perempuan, sungkan tanya laki-laki, sudah ada ensiklopedinya pada diri Sayyidah Aisyah. Ibu kalau tanya tentang haid, kan malu sama laki-laki. Tanyanya perempuan kan? Bisa kebayang kalau zaman Nabi-Nabinya selesai meninggal, tanya siapa? Maka yang merekam tentang hidup bersama Nabi, tidurnya Nabi, bagaimana hubungan dengan Nabi, mandinya Nabi, makannya Nabi, kehidupan dengan Nabi, menata keuangan rumah tangga, Sayyidah Aisyah. Itulah sebabnya setelah Nabi meninggal, beliau hafal 2.210 hadis. Selama berumah tangga. Berumah tangga 10 tahun dengan Nabi, hafal 2.210 hadis, bukan hanya hadisnya. Orangnya siapa yang menerima, kejadiannya di mana, dalam rangka apa, hikmahnya apa. Urutan yang keempat setelah Anas bin Malik. Urutan pertama Abu Hurairah 5.000 hadis. Urutan kedua Abdullah bin Umar bin Khattab 2.800 hadis. Urutan ketiga Anas bin Malik 2.600 hadis. Urutan keempat Sayyidah Aisyah 2.210 hadis. Jadi kalau ibu pengen lihat tentang sifat-sifat pergaulan perempuan bersama Nabi, silahkan keluarkan semua hadis yang dikeluarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada yang tanya begini, apa hikmahnya Sayyidah Aisyah diperintahkan kepada Nabi untuk menikahinya sejak dini? Ternyata bukan persoalan seksualitas, bukan sekedar persoalan rumah tangga. Allah menginginkan semua ilmu-ilmu yang diajarkan pada Nabi, khususnya terkait fikih perempuan, diwarisi oleh Sayyidah Aisyah untuk disampaikan pada umat Islam berikutnya. Paham sampai sini?